Kita kembali melanjutkan perbincangan dengan Mas Hasib dan Pak Agung. Mas Hasib tadi menyatakan yang paling mengerikan, lebih mengerikan adalah ancaman Trump terhadap Oman. Ini artinya Oman adalah negara ke-15 yang diancam ataupun diserang selama 2 periode Trump menjadi presiden. Dan bahkan analisis dari Aaron Blake dari CNN International menyebutkan ini artinya 1 dari 13 negara di dunia ini sudah diancam oleh Trump, artinya 15 dari 200. 1 dari 11 orang di dunia juga terdampak dari ancaman Trump, 5 negara di Timur Tengah dan 4 benua diancam oleh Trump. Mengapa ancaman Trump kali ini terhadap Oman mengerikan, Mas Asif? Ya, saya menggunakan istilah mengerikan dalam definisi atau bayangan yang disampaikan oleh Thomas Friedman, yaitu bahwa ini akan justru menjadi masa depan yang merugikan bagi Amerika, di mana Amerika kemudian akan semakin ditinggalkan atau mengalami konflik atau krisis dengan sekutu-sekutunya. Sekali lagi sekarang uji petiknya ada di Teluk. Dan kalau Oman kemudian betul-betul memilih sikap untuk lebih mendekat kepada Iran, maka ini akan menjadi sebuah fenomena menarik karena selama ini Teluk kita tahu walaupun mungkin dalam keterpaksaan mereka berada dalam kelompoknya Amerika dan juga dengan Israel. Saya selalu sampaikan bahwa ilustrasinya Teluk itu seperti tubuh yang menoleh. Dari leher ke bawah itu adalah anti terhadap Israel terutama, tapi dari leher ke atas mereka senyum-senyum dengan Israel. Nah, kalau kemudian Oman ini betul-betul berkongsi dengan Iran dalam konteks pengurusan Hormuz, maka yang pertama itu sangat mungkin akan menjadi krisis baru di antara Amerika dengan sekutu-sekutunya. Dan yang kedua juga sekaligus akan menjadi peta baru di Teluk. Ya, kita tahu di Teluk sejauh ini sudah ada Uni Emirat Arab yang lebih condong kepada Israel. Dan minimal kalau kita baca dalam pertemuan di New Delhi terakhir itu jelas bagaimana Uni Emirat Arab sudah siap untuk berhadapan dengan Iran. Dalam hal ini dia lebih condong kepada Israel dan Amerika. Nah, tinggal memang negara-negara besar seperti katakanlah Qatar dan Saudi yang nanti akan mengarah kemana. Nah, persoalannya memang saya menganggap Mas Iqbal Teluk ini adalah sebagai tulang punggung politik kawasan sekaligus keamanan kawasan. Jadi siapa yang menguasai Teluk, dia akan menguasai Timur Tengah. Nah, proposal Iran atau yang disampaikan oleh pejabat-pejabat Iran itu kan sebenarnya sudah menjadi proposal. Artinya apa? Kalau orang-orang Teluk mau memilih Iran, jadi barangnya, tinggal bungkus. Karena Iran faktanya sudah mampu dalam tanda kutip menjangkau pangkalan-pangkalan militer di sana. Artinya apa? Kebutuhan keamanan kalau menggunakan bahasanya Pisaskian tadi itu tidak butuh lagi daripada pengamanan daripada pihak luar termasuk Amerika. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Alat-alat canggih yang dimiliki Amerika di Teluk tidak berguna. Buktinya tidak mampu menangkis, buktinya tidak mampu menghindarkan, menyelamatkan diri dari roket-roket Iran, dari rudal-rudal Iran. Jadi bagi Teluk mestinya perang 40 hari itu cukup menjadi sebuah tamparan koreksi tentang apa yang harus diambil ke depan. Kalau tantangan saya untuk menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Sekali lagi yang menentukan adalah Arab Teluk ke depan. Itu satu kalau berkaitan dengan Arab Teluk, Mas Iqbal. Yang kedua, saya melihat ini ada waktu yang juga agak mengerikan kalau berkaitan dengan Arab Teluk. Melihat konstelasinya seperti ini, saya sebutnya katakanlah pasca haji. Ini harus kita betul-betul baca pasca haji. Kalau sekarang haji Arab Teluk punya gawe besar. Baik Arab Saudi ataupun negara-negara Teluk sekitar. Karena banyak warganya yang melakukan ibadah suci ini. Tapi kalau sesudah haji, menurut saya situasinya bisa berbeda. Dan itu kita juga akan mengukur apa yang akan terjadi kalau misalkan ya gencatan senjata ini belum segera dicapai, belum segera tanda tangan sampai timbul lagi eskalasi setelah haji, sangat mungkin petanya menurut saya berubah daripada perang 40 hari. Karena berbagai macam konstelasi dan perkembangan politik di kawasan sudah berbeda. Jadi kalau kita berharap perdamaian, saya berharap perdamaian itu segera dicapai, segera ditandatangani sebelum musim haji ini selesai. Karena kalau Oke, musim haji selesai, saya menduga akan ada konteks, akan ada realitas, dan akan ada tantangan yang berbeda yang kita juga belum oke tahu. Mas Asif. Apakah akan Hmm, membuat Timur Tengah semakin berdarah-darah atau justru hmm. semakin adem, damai, dan tentram ke depan. Oke, dengan dinamika yang terbaru, Pak Agung, eh, antara Kuwait ya, ini kan bisa dibilang mengirimkan pesan tersendiri ancaman Trump ini bagi negara-negara Teluk lain yang tadinya mengklaim sebagai guarantor of security atau penjamin keamanan, kok justru malah seolah-olah
ingin menyeret negara-negara Teluk ini ke area konflik yang berbahaya. Di situ yang mungkin menjadi pertimbangan bagi negara-negara Teluk. Nah, menurut Anda, ancaman dari Presiden Iran Pezeshkian, bukan ancaman ya, pernyataan dari Presiden Iran yang menyatakan bahwa negara kawasan ini akan sangat dirugikan jika masih bekerja sama menyediakan wilayah mereka untuk pangkalan militer Amerika Serikat. Apakah ini akan membuat mereka berpikir ulang, terutama mempertimbangkan dengan persediaan persenjataan mereka? Apakah mereka akan berpikir ulang untuk mengizinkan wilayahnya dimanfaatkan sebagai pangkalan Amerika Serikat, Pak Agung? Oke, jadi tertarik ya mengenai Oman tuh. Iran tuh umurnya, kerajaan Iran dan area berjadi Republik Islam Iran itu umurnya sudah 2.500 tahun lebih. Oman itu yang nomor 2 di Timur Tengah. Dia sudah umurnya sudah 1.275 tahun. Jadi kerajaan tua. Oman itu punya budaya juga, punya sejarah, punya riwayat. Namun negara-negara lain seperti Saudi baru 94 tahun terbentuk dan itu pun dibantu oleh Inggris. Dan negara-negara Teluk lainnya semua itu adalah bentukan daripada Inggris dan itu tidak bisa disangkal. Emang itu kejadiannya. Nah, dengan itu maka memang dari awal memang terbentuknya negara-negara ini sebagian besar adalah negara-negara yang dikaitkan dengan kepentingan Barat, khususnya terkait dengan minyak atau terkait dengan sumber energi. Jadi tentu saja akan menimbulkan persoalan lain dan saya kira Trump sudah dapat informasi bahwa untuk Oman itu harus diancam, tidak bisa dengan pendekatan biasa. Karena apa? Karena Oman menurut sejarahnya ya juga ada negara yang berdaulat, negara yang juga seberani Iran untuk mengambil keputusan dan sejauh ini kan memang selama ini Amerika tidak berhasil menaruh pangkalan di Oman karena memang Oman tidak meminta bantuan Amerika untuk mengamankan negerinya lain dengan negara lain. Pertanyaannya, apakah negara-negara itu akan berpikir ulang? Nah, jadi tentu mereka dalam kurun waktu sejak mereka merdeka, baik yang merdeka pada zaman masih sebelum Perang Dunia Kedua yaitu Saudi dan yang negara lain yang mungkin merdekanya baru belakangan tahun 50 ke atas. Negara-negara seperti Uni Emirat, Qatar, Bahrain, dan lainnya itu adalah tentu mereka juga berpikir ulang karena pada akhirnya mereka tahu bahwa perlindungan mereka yang diberikan kepada Amerika ternyata juga tidak kebal atau tidak membuat mereka menjadi ditakuti atau membuat mereka jadi aman. Nah, mereka mungkin nggak akan langsung mengusir Amerika besok pagi ya, karena struktur militer masih tergantung pada Amerika atau Barat. Namun di bawah meja negara-negara melaksanakan hedging atau lindung nilai. Itulah kenapa mereka mulai menjalin kemitraan strategis dengan Tiongkok, kemudian dengan Rusia, dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Karena pemimpin di Teluk sadar bahwa Amerika itu memang sedang decline, sedang menurun, dan sibuk dengan berbagai front di Eropa Timur, di Pasifik. Mereka sudah mulai menyadari bahwa menjadi pion garis depan bagi hegemon Amerika ini dalam perang ini akan langsung melawan Iran dan tiket menjadi kehancuran total, baik karena mereka hancur secara militer atau hancur secara pengaruh rakyatnya. Karena hasil dari penelitian sebagian besar rakyat di Teluk itu malah pro kepada Iran, karena Iran lah yang satu-satunya berani melakukan tindakan kepada Israel. Praktis betul kata dari sebagian pengamat bahwa kehancuran negara-negara di negara Teluk itu kebanyakan karena rakyatnya tidak setuju dan ditakut oleh mereka bahwa Amerika bisa melindungi dia tapi ternyata tidak bisa melindungi. Dan Amerika, apakah mereka akan membantu mereka pada saat nanti rakyatnya berontak? Dan kenyataan banyak revolusi di negara-negara ini Timur Tengah karena dibuat oleh negara Barat. Dan mereka tadinya takut, seperti sekarang Oman. Ancaman Amerika kepada Oman itu seperti ancaman yang selain ancaman militer, yang jelas disampaikan Trump, juga kesulitan untuk ancaman untuk membuat rakyatnya demo. Tetapi lain dengan negara-negara Teluk lainnya yang sangat ringkih yang dengan mudah mereka digulingkan karena bila rakyatnya berhasil dipersuasi atau berhasil dibujuk melaksanakan demo seperti yang dilaksanakan oleh Israel kepada Iran. Jadi sebagai penutup bahwa dalam perang ini maka hukum perang tidak mengenal belas kasihan bagi negara yang memfasilitasi serangan militer kepada Iran dan memastikan bahwa Iran akan membalas kepada Israel. Itu jadi menjadi pertimbangan mereka. Namun Amerika itu jauh di seberang lautan. Iran berada persis 100 km di seberangnya. Jadi kemungkinan besar mereka akan mulai hedging ke Iran untuk menghadapi bahwa Timur Tengah yang lebih baru yang di mana Amerika sudah tidak lagi terlalu berpengaruh. Ini kebetulan ini relevan yang dinyatakan Pak Agung barusan dengan seruan dari Sayyid Mujtaba Khamenei ini, Mas Hasib, yang menyerukan persatuan negara Muslim dan menyebut kawasan Asia Barat atau Timur Tengah ini tidak lagi menjadi tameng bagi Amerika Serikat. Tapi mengapa ya? Kenyataannya negara-negara Teluk ini masih mau bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan menyediakan pangkalan militer bagi Amerika Serikat, Mas Hasib?
Ya, saya rasa itulah politik, Mas Iqbal. Itulah kepentingan yang membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tapi terus terang saya berharap dari berbagai macam peristiwa ini teman-teman di Teluk bisa lebih kritis, saya menyebutnya begitu, karena terlalu banyak ketidakadilan-ketidakadilan yang dilakukan kepada mereka, terutama dalam persekutuan. Yang terbaru misalkan soal tiba-tiba Trump meminta agar negara-negara ini menandatangani Abraham Accord. Itu jelas-jelas bagaimana Trump itu kemudian hanya mengedepankan yang dia pikirkan dengan Netanyahu. Saya menduga itu adalah sebagai politik kompensasi dia kalau akan tanda tangan dengan Iran, di mana Israel menjadi kalah gara-gara kepentingannya tidak terakomodir dalam kesepakatan itu. Karena itu mau dikompensasi dengan menekan Arab-Arab Teluk agar mau menormalisasi hubungan dengan Israel. Tapi sekali lagi itu bentuk kesemina-minaan kalau bagi saya, bentuk ketidakadilan kepada Arab Teluk, dari Amerika kepada Arab Teluk. Apalagi kalau dilihat dari sikap Arab Teluk sebelum perang. Kalau kita ikutin dari awal, Arab Teluk ingin damai. Karena mereka tahu perang itu hanya bikin hancur. Mereka sudah terbiasa dengan perang dari zaman dahulu tuh. Zaman batu yang kata Trump mau diancam, mau dikembalikan ke zaman batu. Mereka udah biasa dengan perang-perang begitu. Dan mereka belajar, nggak mau perang gitu. Tapi kan persoalannya yang mengambil keputusan perang itu adalah Trump dengan Netanyahu. Dan yang harus menanggung kerugian, bahkan yang paling rugi bagi saya adalah Arab Teluk. Karena dia yang ada di lintasan dan saling berhubungan dengan kepentingan-kepentingan di kawasan. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini waktunya mestinya Arab Teluk bisa lebih mandiri, lebih otonom untuk memikirkan bagaimana yang terbaik bagi mereka ke depan. Mindset saya juga tidak ingin untuk pindah dari satu musuh ke musuh yang lain. Kita nggak perlu berpikir untuk mengakhiri satu perang untuk memulai perang yang lain. Kalau saya bilang Teluk bersatu, bersatulah untuk perdamaian kawasan, termasuk menerima Israel dengan Abraham Accord. Yang penting Baik, Mas syaratnya Hasib. adalah merdekakan Palestina. Wujudkan Palestina merdeka, silahkan terima Israel berikutnya. Saya rasa itu solusi dua negara yang paling menjamin kedamaian dan ketentraman kawasan. Kalau hanya one state solution, mau Palestina, mau Israel, kita hanya akan mengulangi perang. Kalau kita Baik, mau Mas Hasib. mengakhiri perang, maka Oke. terima, wujudkan kemerdekaan Palestina, dan setelah itu mau menerima Israel, menurut saya itu kembali kepada prinsip dan kepentingan kita tentang perdamaian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.